satu dari kelanjutan IKN adalah keputusan Presiden tentang pemindahan IKN. Sikap Komisi 2 seperti apa, Bang? Apakah mendorong percepatan teken Kepres ini atau tidak perlu terburu-buru sebetulnya? Ya, Komisi 2 DPR RI adalah mitra dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Kami memiliki 3 fungsi konstitusional yang kami jalankan, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Selama ini kami menjalankan 2 fungsi penting. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Tahun 2025 ini ada 14,8 triliun anggaran yang kami kucurkan untuk Ibu Kota Nusantara yang bersumber dari dana APBN. Kami juga menerima laporan bahwa lebih dari 59 triliun kontraktual investasi telah ditandatangani untuk IKN dan lebih dari 7 triliun dari kontraktual tersebut telah terrealisasi dalam bentuk misalnya rumah sakit, hotel, restoran, dan seterusnya. Kenapa Kepres itu menjadi penting? Karena memang kita membutuhkan kepastian secara politik untuk memastikan bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara itu betul-betul terjadi, yaitu pemindahan secara definitif Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN. Kendati demikian, kita juga memaklumi sudut pandang yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara minggu lalu, Pak Prasetyo Hadi, yang mengatakan bahwa berikan waktu 3 tahun ke depan pemerintah untuk concern menyelesaikan seluruh infrastruktur utama trias politika di IKN, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tahun 2025 sampai 2028, Otorita IKN telah mengajukan anggaran kepada kami untuk menyelesaikan perkantoran dan hunian untuk cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kami kemarin juga telah menerima rapat konsultatif bersama dengan pimpinan DPR dan pimpinan Otorita IKN terkait dengan beberapa hal teknis. Misalnya memutuskan saat ini bandar udara IKN itu akan beralih dari bandar udara yang awalnya didesain merupakan bandar udara VIP menjadi bandar udara umum. Yang kedua, kami juga telah memutuskan bahwa seluruh rumah tapak jabatan pejabat negara itu bentuknya adalah rumah tapak, bukan apartemen. Ini hal-hal teknis yang saya kira kami sepakati. Nah, terkait dengan tema kita pada kesempatan siang hari ini, terkait dengan kapan perpindahan aparatur sipil negara ke IKN, ada beberapa strategi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, strategi yang telah dilakukan secara alamiah seperti sekarang, yaitu beberapa kementerian secara sadar tanpa menunggu dasar hukum dari Presiden itu memindahkan aparatur sipil negaranya ke IKN untuk memfungsikan sejumlah bangunan, gedung, termasuk fungsi-fungsi pekerjaan yang diperlukan di IKN. Tentu yang paling pertama adalah ASN dari Otorita IKN itu sendiri yang tadi dilaporkan ada lebih dari 1.170 sekian orang yang sekarang sudah menetap di IKN, termasuk pegawai dari Kementerian Kesehatan yang bekerja untuk rumah sakit Kementerian Kesehatan yang ada di sana. Marcel, yang perlu saya sampaikan, dasar hukum untuk menetapkan ibu kota negara dengan dasar hukum untuk melakukan desain pemutasian atau pemindahan ASN kementerian lembaga dari Jakarta ke IKN itu 2 hal yang berbeda. Kalau kita memerlukan blueprint pemindahan aparatur sipil negara ke IKN, itu bentuknya adalah peraturan presiden, dan ini 2 hal yang sebetulnya tidak saling menyandra. Jadi perpres terkait dengan perpindahan ASN ke IKN itu bisa dikeluarkan lebih dulu oleh Presiden terkait dengan kira-kira skenarionya kementerian lembaga mana yang harus kemudian pindah ke IKN lebih dulu. Dan kemudian dibikinkan tahapnya.
Nah, setelah Perpres itu keluar, secara perlahan-lahan IKN akan difungsikan oleh para ASN tersebut. Nanti pada saatnya ketika sudah siap semua, kami memahami baru Kepresnya dikeluarkan. Karena begitu Kepres dikeluarkan, maka beberapa lembaga negara itu sudah tidak ada toleransi lagi untuk bisa berkantor di Jakarta karena ketentuan undang-undang. Sebutlah misalnya DPR, MPR, DPD, lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, yang di dalam undang-undangnya disebutkan memang harus berkantor dan berkedudukan di ibu kota negara. Saya kira itu respon dari kami. Ya, itu tadi bagaimana yang menjadi catatan Komisi 2 ya. Saya mau ke soal Kepres tadi ya, dasar hukum yang memang cukup kuat dan ini juga akan berdampak pada investasi. Ini kan yang dibutuhkan sebelum nanti, tadi Bang Rifki bilang sebelum nanti Kepres ini ditandatangani, baru seluruh ASN ini tidak ada alasan harus pindah ke IKN kalau infrastrukturnya sudah siap. Tapi untuk membangun infrastruktur kan juga butuh anggaran, Bang Rifki. Jadi perlukah memang Kepres ini ditandatangani supaya anggaran juga bisa kemudian terkucurkan begitu, termasuk juga dari investasi? Kalau anggaran APBN kan sudah selalu dikucurkan. Total anggaran APBN itu udah lebih dari 100 triliun yang dikucurkan untuk IKN mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 ini. Nanti totalnya mungkin ya hampir di atas 160 triliun sesuai dengan skenario yang ada. Seluruh anggaran itu adalah kebutuhan untuk infrastruktur pemerintahan, yaitu eksekutif, presiden, wakil presiden, kantor-kantor Kemenko dan para menteri beserta huniannya, kemudian legislatif, MPR, DPR dan DPD beserta seluruh huniannya, dan yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial beserta huniannya. Nah, Kepres yang ditanyakan Marcel itu adalah Kepres yang pernah diminta oleh Partai Nasdem. Saya kebetulan adalah anggota fraksi Partai Nasdem untuk segera dipastikan positioning IKN sebagai ibu kota negara. Kami memaklumi pernyataan Menteri Sekretaris Negara minggu lalu bahwa kenapa Kepres itu belum ditandatangani, tapi kemudian pembangunan diakselerasi, dipercepat untuk dilakukan, karena memang ada beberapa cabang-cabang kekuasaan yang tadi saya sebutkan, jika Kepres itu ditandatangani, harus berkantor di IKN. Sementara mungkin dalam pandangan pemerintah, kesiapan IKN kan belum 100% untuk ketiga cabang kekuasaan negara. Sekarang yang bisa dilakukan apa? Bikin peraturan presiden. Jadi ada Kepres pada satu pihak, ada peraturan presiden pada pihak yang lain. Kalau Kepres itu isinya adalah menetapkan IKN sebagai ibu kota negara. Kalau peraturan presiden yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang desain penempatan aparatur sipil negara, kementerian lembaga ke IKN. Yang bisa dilakukan sebetulnya hari ini jalan tengahnya adalah segera terbitkan peraturan presiden terkait dengan desain mutasi sejumlah ASN